Perkenalkan, nama saya Lavera Suramairing dengan NIM F2019-01128. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Sifat Fisika Kimia Molekul Obat. Pengertian fisika kimia molekul obat. Sifat fisika adalah suatu sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengukur titik leleh dari es dengan memanaskan sebuah balok es dan mencatat pada suhu berapa es tersebut berubah menjadi air. Yang kedua adalah sifat kimia, yang adalah sifat yang mengukurnya diperlukan perubahan kimiawi. Contoh lain dari sifat kimia zat adalah dapat berkarat, dapat terbakar, dan lain-lain. Sifat fisika dan kimia. Suatu sifat fisika kimia yang penting dari suatu zat obat adalah kelarutan, terutama kelarutan sistem dalam air. Suatu obat harus mempunyai kelarutan dalam air agar manjur secara terapi. Senyawa-senyawa yang relatif tidak larut seringkali menunjukkan absorpsi yang tidak sempurna atau tidak menentu. Obat harus mencapai tempat aksi dalam konsentrasi yang cukup agar dapat menimbulkan respon. Untuk obat-obat oral yang memiliki kelarutan kecil, sering muncul masalah pada kecepatan absorpsinya. Kenyataan tersebut mengakibatkan perlu dilakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kecepatan larutan pada obat-obat yang memiliki sifat seperti di atas. Pembentukan dispersi padat antara obat dengan bahan pembawa yang mudah larut dalam air merupakan salah satu cara yang sering digunakan. Kecepatan pelarutan pada dispersi padat dicapai oleh efek kombinasi yang paling bermakna akan pengurangan ukuran partikel. Faktor pendukung lainnya adalah naiknya kemampuan membasahkan diri bahan pembawa, mengurangi terjadinya penggumpalan dan pengumpulan partikel obat, serta naiknya kelarutan obat. Klortiazid merupakan diuretik golongan tiazid. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air. Bioavailabilitas hidroklortiazis sebesar 71R15%. Polivinil pirolidon mudah larut dalam air. Dalam etanol 95%, dalam kloroform P, dan cocok untuk meningkatkan kelarutan obat dalam air. Pada pembentukan kompleks antara furosemida dan polivinil pirolidon, ternyata dapat meningkatkan kelarutan furosemida secara bermakna. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan kemampuan peningkatan kelarutan hidroklortiazid melalui pembentukan kompleks dengan polivinil pirolidon atau PFP untuk meningkatkan kecepatan disolusinya sehingga diharapkan absorpsinya akan lebih baik dan cepat. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Susianti, NIM F2019-01148. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ada pada slide ke-6, yaitu yang pertama, hidroklorotiazid. Berikut gambar rumus bangun hidroklorotiazid. Hidroklorotiazid berupa serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak berbau dan agak pahit. Mekanisme kerja hidroklorotiazid dengan cara menghambat reabsorpsi natrium pada bagian awal tubulus distal yang menyebabkan naiknya ekskresi natrium dan air, juga ion kalium dan hidrogen. Pada hidroklorotiazid, daya hipertensifnya lebih kuat atau pada jangka panjang, maka banyak digunakan sebagai pilihan pertama untuk hipertensi ringan sampai sedang. Selanjutnya yang kedua, kelarutan. Kelarutan dalam besaran kuantitatif didefinisikan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekuler homogen.
Bila suatu pelarut pada temperatur tertentu melarutkan semua zat terlarut sampai batas daya melarutkannya, larutan ini disebut larutan jenuh. Derajat kelarutan obat dalam air juga mempengaruhi laju pelarutan. Pada umumnya, obat dalam bentuk garam yang terionisasi lebih larut dalam air daripada asam atau basa bebas. Proses pelarutan suatu senyawa pada prinsipnya adalah memindahkan suatu molekul dari fase terlarut dan menyimpannya dalam pelarut. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama menyangkut pemindahan suatu molekul dari fase terlarut pada temperatur tertentu. Kerja yang dilakukan dalam memindahkan satu molekul dari zat terlarut sehingga dapat lewat dalam wujud uap membutuhkan pemecahan ikatan molekul-molekul yang berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vindi Ramauti Syahadat, NIM F 2019-011149. Baiklah, saya akan melanjutkan ke slide 10. Pada bagian B tahap kedua, menyangkut pembuatan lubang dalam pelarut yang cukup besar untuk menerima molekul zat terlarut. Kerja yang dibutuhkan untuk tahap ini adalah W11, di mana angka tersebut adalah energi interaksi antar molekul-molekul pelarut. C. Tahap ketiga, molekul zat terlarut akhirnya ditempatkan dalam lubang pelarut dan pertambahan kerja atau penurunan energi potensial dalam langkah ini adalah W12. Angka 12 adalah energi interaksi zat terlarut dengan pelarut. Lubang dalam pelarut yang terbentuk sekarang tertutup dan penurunan tambahan energi negatif W12 terjadi. Menyangkut kerja neto dalam tahap terakhir adalah negatif 2W12. Selanjutnya slide 11. Ketiga tahapan proses di atas digambarkan sebagai berikut. Kalian langsung bisa melihatnya pada slide. Gambar tersebut adalah penggambaran 3 tahap proses yang terlibat dalam pelarutan suatu senyawa. Selanjutnya slide 12. Yang pertama, pelarut. Bila suatu zat melarut, kekuatan tarik-menarik antar molekul dari zat terlarut harus diatasi oleh kekuatan tarik-menarik antar zat terlarut dan pelarut. Pembentukan lubang dalam pelarut molekul zat terlarut. Larutan zat terlarut melepaskan satu molekul dari zat terlarut, pelarut. Ini menyebabkan pemecahan kekuatan ikatan antara zat terlarut dan pelarut untuk mencapai tarik-menarik zat pelarut terlarut. Dikenal ada 3 golongan pelarut, yaitu pelarut polar, non-polar, dan semipolar. A. Pelarut polar. Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu momen dipolnya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lain. Sesuai dengan itu, air bercampur dengan alkohol dalam segala perbandingan dan melarutkan gula dan senyawa polihidroksi lain. Air melarutkan fenol, alkohol, aldehid, keton amina, dan senyawa lain yang mengandung oksigen dan nitrogen yang dapat membentuk ikatan hidrogen dalam air. Selanjutnya slide 13. Bagian B, pelarut non-polar. Aksi pelarut dari cairan non-polar seperti hidrokarbon berbeda dengan zat polar. Pelarut juga tidak dapat memecahkan ikatan kovalen dan elektrolit dan berionisasi lemah karena pelarut non-polar tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dan non-elektrolit. Oleh karena itu, zat terlarut ionik dan polar tidak dapat larut atau hanya dapat larut sedikit dalam pelarut non-polar. C. Pelarut semipolar. Pelarut semipolar seperti keton non-alkohol dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut non-polar, sehingga dapat larut dalam alkohol. Contohnya, benzena yang dapat dipolarisasikan
Kenyataannya senyawa semipolar dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan non-polar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arti Saptiani, NIM F2019-01150. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu slide ke-14, di mana slide ke-14 itu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yang pertama yaitu intensitas pengadukan. Pada pengadukan yang rendah, aliran bersifat pasif saat padat tidak bergerak, dan kecepatan pelarut tergantung pada bagaimana karakter zat padat tersebut menghambur dari dasar wadah. Zat padat dan larutannya tidak berpindah ke atas sistem sehingga mempunyai perbedaan konsentrasi. Yang kedua, pH medium. Sejumlah zat kemoterapi modern adalah asam lemah dan basa lemah. Kelarutan zat-zat ini dapat dengan nyata dipengaruhi oleh pH dan lingkungannya. Melalui hukum aksi massa, kelarutan obat-obat asam lemah dan basa lemah dapat diramalkan sebagai fungsi pH dengan derajat ketetapan yang besar. Yang ketiga, temperatur percobaan. Pada umumnya, kelarutan zat padat dan cair dalam solvent bertambah dengan naiknya temperatur. Kaidah Le Chatillon meramalkan bahwa kenaikan temperatur akan mengakibatkan perubahan endotermik. Yang keempat, komposisi cairan pelarut. Seringkali zat pelarut lebih larut dalam campuran pelarut daripada dalam satu pelarut saja. Gejala ini dikenal dengan melarut bersama atau kosolven, dan kombinasi pelarut menaikkan kelarutan dari zat terlarut disebut kosolvensi. Yang kelima, ukuran partikel. Ukuran dan bentuk partikel juga mempengaruhi terhadap ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kelarutan suatu bahan obat. Yang keenam, pengaruh sulfaktan. Obat yang bersifat asam lemah dan basa lemah yang sukar larut dapat dilarutkan dengan bantuan kerja zat aktif permukaan dengan menurunkan tegangan permukaan zat terlarut dengan mediumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnatul Jahuria, NIM F2019-01151, kelas C4. Saya akan melanjutkan slide yang tadi disebutkan teman saya, yaitu saya akan melanjutkan slide 17, yaitu nomor 4, spektroskopi infrared atau IR. Interaksi dan radiasi elektromagnetik dengan resonansi, vibrasi, atau rotasi dalam suatu struktur molekul diistilahkan sebagai spektroskopi inframerah. Pada umumnya, radiasi sinar inframerah dalam daerah sekitar 2,5 pm sampai dengan 50 pm yang setara dengan bilangan gelombang 4000 sampai 200 cm digunakan untuk menentukan hampir semua transisi vibrasi atau vibrasi rotasi yang penting. Bila sinar inframerah atau IR dilewatkan melalui cuplikan senyawa organik, maka sejumlah frekuensi diserap sedangkan frekuensi yang lain diteruskan atau ditransmisikan tanpa diserap. Jika digambarkan antara peran absorbansi atau peran transmitasi atau transmisi lawan frekuensi, maka akan dihasilkan suatu spektrum IR atau infrared. Kemudian slide selanjutnya, slide 18, besarnya absorbansi sinar pada panjang gelombang tertentu dapat dihitung dengan menggunakan hukum Bohr. Persamaan ini menyatakan hubungan antara jumlah sinar yang diabsorpsi dengan konsentrasi yang mengabsorpsi dalam satuan gram per liter dan panjangnya jalan sinar yang melewati suatu zat dalam satuan sentimeter. Persamaan tersebut dapat ditulis dengan A sama dengan A kali B kali C, dengan A adalah tatapan yang dikenal sebagai daya serap atau absorptivity untuk suatu zat pengabsorpsi tertentu dalam satuan liter gram pangkat 1 cm pangkat 1. Apabila satuan dari C adalah mol per liter, maka tatapannya dinyatakan sebagai daya serap molar atau dalam satuan liter per mol pangkat 1 cm pangkat 1. Daya serap ini tidak hanya bergantung pada molekul yang absorpsinya sedang ditentukan dan panjang gelombang yang digunakan untuk analisis. Besarnya A disebut sebagai absorban dan hubungannya dengan transmitan dari sinar T dapat dinyatakan sebagai berikut.
A sama dengan log per IO sama dengan per log T, dengan IO merupakan intensitas dari sinar yang melewati sampel. Terus slide yang selanjutnya yaitu slide ke-19, nomor 3, spektroskopi ultraviolet. Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektra ultraviolet bergantung pada struktur elektronik dan dari molekul. Spektra ultraviolet dari senyawa-senyawa organik berkaitan erat dengan transisi-transisi di antara tingkatan-tingkatan tenaga elektronik. Spektrofotometri UV sampai VIS adalah teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat dari jarak 190 sampai 380 mikrometer dan sinar tampak yaitu dari jarak 380 sampai 780 mikrometer dengan memakai instrumen spektrofotometer. Apabila molekul-molekul organik di dalam larutan atau cairan dikenakan cahaya, daerah-daerah spektron cahaya tampak dan ultraviolet. Molekul-molekul tersebut akan mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang tertentu, bergantung pada jenis transisi elektron yang dihubungkan dengan absorbansi. Kemudian slide selanjutnya nomor 5. Termodinamika proses kelarutan obat. Termodinamika berkaitan dengan hubungan kuantitatif antara panas dan bentuk lain dari energi, termasuk mekanika, kimia, elektrik, dan energi radiasi. Bila suatu proses berada dalam kesetimbangan, maka pada hakikatnya harga parameter termodinamika dapat ditentukan. Pelarutan juga merupakan proses kesetimbangan yang terjadi antara keadaan larut dan tidak larut. Persamaan tetapan stabilitas kompleks untuk pembentukan kompleks 1:1 dapat ditulis sebagai berikut. K sama dengan dB per dF dalam kurung CT kurang DI. Dengan K adalah tetapan stabilitas kompleks, dB adalah konsentrasi kompleks, dF adalah konsentrasi obat bebas, dan CT adalah konsentrasi total bahan pokok kompleks. Dengan mengetahui kelarutan obat dalam pelarut DF, maka harga K dapat ditentukan dengan persamaan Higuchi, yaitu K sama dengan slope per interstep dalam kurung 1 kurang slope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda, NIM F 2019-01152. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, dari harga tetapan stabilitas kompleks ini dapat digunakan untuk menghitung parameter termodinamika yang meliputi benda energi bebas, benda entalpi dan entropi, benda energi bebas dalam kurung delta F dari proses pelarutan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Delta F sama dengan min 2,303 RT log K. Perubahan entalpi delta H dari proses pelarutan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Log K sama dengan min delta H dikali 1 per 2,303 R kali T. Harga dalam kurung delta H diperoleh dengan membuat hubungan antara log K beberapa suhu percobaan dengan 1 atau T dalam kurung K dikurang 1 sehingga diperoleh angka arah dalam kurung slope sebesar min delta H atau 2,303 R. Harga delta H derajat akan diperoleh dengan mengkalikan slope dengan 2,303 R, di mana R adalah tetapan gas yang besarnya 1,987. K di per mol derajat
Perubahan mol entropi dalam kurung delta S dari proses pelarutan akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Delta S sama dengan delta H dikurang delta F di per T. Yang keenam, kompleksasi gaya antara molekuler yang terlibat dalam pembentukan kompleks adalah gaya van der Waals. Dari dispersi, dipolar dan tipe dipolar induksi. Ikatan hidrogen memberikan gaya yang bermakna dalam beberapa kompleks molekuler dan kovalen. Koordinat penting dalam kompleks logam. Salah satu faktor yang penting dalam pembentukan kompleks molekuler adalah persyaratan ruang. Jika pendekatan dan asosiasi yang dekat dari molekul donor dan molekul akseptor dihalangi oleh faktor ruang, kompleks mungkin terbentuk ikatan hidrogen dan pengaruh lain harus dipertimbangkan. Polietilenglikol, poliestirona, karboksimetil, selulosa, dan polimer sejenis yang mengandung oksigen nukleofilin dapat membentuk kompleks dengan berbagai obat. Semakin stabil kompleks organik molekuler yang terbentuk, semakin besar reservoir obat yang tersedia untuk pelepasan. Suatu kompleks yang stabil menghasilkan laju pelepasan awal yang lambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk pelepasan yang sempurna. Dalam 20 tahun terakhir diketahui bahwa banyak bahan obat memberikan interaksi dengan bahan pembantu makromolekuler, terutama dengan turunan selulosa, polivinil poliridon, polietilenglikol, dan lain-lain, yang dalam kasus bahan obat sukar larut mengarahkan kepada suatu peningkatan kecepatan melarut yang besar. Yang ketujuh, polivinil pirolidon. Polivinilpirolidon adalah hasil polimerisasi 1 dikurang vinilpirolid 2 dikurang on dalam berbagai bentuk polimer dengan rumus molekul dalam kurung C6H9NO balas kurung N. Bobot molekul berkisar antara 10.000 hingga 700. Nama lain dari polivinilpirolidon adalah povidonum dan povidom, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pada pembentukan kompleks antara pentagamafunon dikurang 0 dalam kurung PGF dikurang 0 dalam polivinilpirolidon dalam kurung PFP ternyata dapat meningkatkan kelarutan pentagamafunon dikurang O secara bermakna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.